Viva, Volt, terus semangat memberantas kezoliman. Salam sayang dari aku, Dewi Persik. Ya Allah, pada akhirnya ya orang jahat yang akan tenggelam. Makasih loh. Nepos lagi bersatu banget. Halo sayang. Halo. Nepos. Menyala merahku. Menyala. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka. Yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM. Ya, kedua tersangka telah hadir di Polda Metro Jaya hari ini atau tadi pagi jam 10 WIB hari Selasa tanggal 4 Maret 2025. Selamat dan salut buat pihak kepolisian Republik Indonesia yang sudah menahan tersangka untuk 20 hari ke depan. Apapun itu, tidak ada manusia yang kebal hukum di negeri ini. Salah tetap salah, benar tetap benar. Keren ya kalau Niki datang ke Polda itu sendiri, nggak rame-rame. Terus Poldanya itu langsung preskon ya, nyata ini ya Niki ini ternyata ya. Begitu membagongkan ya, nggak perlu rame-rame udah kayak tawuran gitu kan. Keren banget. Kalian masih panas. Ini bulan puasa ya, kita itu diuji banget dengan melihat banyaknya hal-hal yang janggal yang terutama penegak hukum ini. Sekarang kan itu kasus Nikita Mirzani udah jadi tersangka, udah diperiksa juga. Nah, kasus penyuapan, masa yang disuap doang yang ditangkap? Woi, yang penyuap juga dong yang diperiksa. Kenapa ini penegak hukum ini nggak mau manggil yang menyuap? Biasanya kan kalau misalnya ada kasus suap, yang penyuap dan disuap ini sama-sama jadi tersangka. Terus kalian tuh masalahnya apa? Kenapa sampai ada suap menyuap ini? Itu juga dong diselidikin. Kenapa kalian penegak hukum? Udah disuap juga atau gimana? Oke, Nikita Mirzani ditetapkan menjadi tersangka. Tapi kemarin kejadian overclaim kok dilepas bebas ya? Gak ada penangkapan. Seharusnya menurutku ya, seharusnya tanpanya adanya laporan mereka udah diringkus. Karena apa? Dia membodi masyarakat dengan overclaim, merusak wajah masyarakat Indonesia. Miris aja sih, jujur aja ya. Oke bener, sekarang mereka para owner-owner udah memperbaiki produknya. Tapi sebelumnya kan mereka menjahati masyarakat. Gimana itu? Nih kalian itu jangan ngebuzzer-buzzer aku. Yang punya skincare juga harus dilaporin. Lapor ya. Sekarang kalau ada korban-korban skincare, overclaim, muka hancur dan lain-lain, lapor, aku dukung. Kalau ada korbannya, lapor ya. Jangan ngebuzzer-buzzer aku. Aku Fitri Salhuteru kagak bempan di buzzer ya. Kalau kalian bilang, ya udah yang punya skincare juga diadilin, lapor. Aku akan berdiri di kepentingan rakyat, tidak dengan memeras. Oke? Bravo Polri, akhirnya Nikita Mirzani ditahan setelah ditetapkan menjadi tersangka dan terlihat menggunakan baju orange. Ya, Satyam Eva Jayati kebenaran pasti menemukan jalannya. Walaupun dulu laporan gue pernah di SP3, ya kan. Tapi akhirnya ucapan dia bisa dipatahkan bahwasannya ada kok polisi yang berani nangkap dia. Ada kok polisi yang berani mentersangkakan dia. Ternyata uang dia juga tidak cukup untuk membeli yang katanya kalau hukum itu dibeli begitu. Nah, akhirnya air mata gue terbalaskan setelah dia nyebarin nomor gue, dia hina-hina gue, dia posting-posting foto anak gue yang kecil, si Sultan. Ya, gue sih bilangnya puji Tuhan begitu. Nikita Mirzani telah ditahan oleh pihak Polda Metro Jaya, di mana Nikita Mirzani telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemerasan, pengancaman, dan juga ada dugaan tindak pidana pencucian uang. Jadi kalau kita lihat di pasal 19 ayat 2 KUHP, itu tersangka tidak serta-merta langsung ditahan atau ditangkap. Nah di sini kalau sampai ditahan atau ditangkap, berarti ada
keraguan dari penyidik atas adanya tersangka yang memang bisa diduga itu akan mengganggu jalannya proses yang telah dilaporkan oleh pihak pelapor. Nah, dengan telah ditahannya Nikita Mirzani oleh pihak Polda Metro Jaya, ini akan mempercepat proses daripada kasus ini untuk bisa segera disidangkan. Karena penetapan tersangka dan juga adanya penahanan itu berlaku selama 20 hari ke depan. Dan bisa akan dimohonkan perpanjangan maksimal tambah 30. Dan dalam tempo 50 hari, maka apabila tidak cukup bukti, itu bisa dikeluarkan dari tahanan. Walaupun proses permasalahan Nikita Mirzani itu belum diputuskan. Nah, itu syarat-syarat ataupun ketentuan yang berlaku. Jadi, walaupun Nikita Mirzani hari ini kita lihat telah ditahan oleh penyidik Polda Metro, mungkin pihak penyidik mempunyai alasan-alasan tertentu yang tadi seperti saya bilang, mencegah terjadi upaya-upaya atau tindakan yang akan mengganggu proses peradilan, sehingga Nikita wajib ditahan. Dan juga hak dari tersangka yang telah ditahan itu bisa mengajukan penangguhan penahanan. Pengajuan penangguhan penahanan bisa juga berupa tahanan rumah atau tahanan kota. Nah, jangka waktu penahanan itu menurut undang-undang tadi seperti saya bilang 20 hari ke depan dan bisa diperpanjang 30 hari kemudian melalui permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Namun apabila selama 50 hari itu tidak bisa maksimal, maka tersangka itu bisa dikeluarkan dari tahanan, namun proses daripada kasus tersebut bisa berjalan. Nah, ini yang wajib diketahui, bahwa tersangka dan juga ditahan itu belum akhir dari segala-galanya. Masih ada proses-proses yang bisa diupayakan. Salah satunya jedah waktu 20 plus 30, 50 hari. Apabila tidak cukup, maka tersangka bisa dilepaskan dari tahanan atau mengajukan permohonan agar adanya penangguhan penahanan. Kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Nikita Mirzani dan asistennya, Mail Saputra, kini memasuki babak baru. Keduanya akhirnya hadir memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Ade Ari menjelaskan bahwa Nikita Mirzani dan Mail Saputra tiba di Polda Metro Jaya pada pukul 10 WIB pagi. Keduanya diperiksa atas dugaan tindakan pidana pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik serta tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya Nikita Mirzani dan Mail Saputra sempat mengajukan penundaan pemeriksaannya yang dijadwalkan pada tanggal 20 Februari lalu. Alasan kesibukan menjadi penyebab keduanya tidak hadir saat itu. Namun kali ini mereka memenuhi panggilan setelah sempat absen pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025. Proses pemeriksaan terhadap kedua tersangka masih berlangsung. Ade Ari menegaskan komitmen Polda Metro Jaya
untuk menangani setiap laporan yang masuk sesuai prosedur yang berlaku. Lebih lanjut, selain Nikita Mirzani dan Mail Saputra, ada 2 nama lain yang sebelumnya dilaporkan, yaitu Dr. Oki Pratama dan Doktif. Namun perkembangan terkait kedua terlapor lainnya masih menunggu pembaruan dari pihak penyidik. Dan kasus ini bermula dari laporan Reza Gladys, pemilik salah satu brand skincare lokal. Reza mengaku menjadi korban pemerasan yang diduga dilakukan oleh Nikita Mirzani dan Mail Saputra melalui media elektronik. Hingga kini penyidik terus menggali bukti dan keterangan lebih lanjut terkait dugaan tersebut.